Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Kasus penuntutan ijazah Jokowi ini memang semakin memanas ya, semakin melebar setelah beberapa hari lalu kuasa hukum Jokowi yaitu Pak Yakub itu mengatakan kalau mereka siap untuk melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah, hal itu saja sangat menarik karena yang dilaporkan itu tentu kalau bagi kebanyakan orang itu mungkin merasa deg-degan dan khawatir ya. Dan hal ini sempat ditanyakan oleh Bung Refli Harun kepada pihak terkait. Nah, di mana di sini yang menjadi wakilnya adalah Bapak Khozinuddin. Nah, Pak Refli Harun ini penasaran gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para mereka yang rencananya akan dilaporkan oleh kuasa hukum Jokowi. Udah ada 4 orang gitu loh. Nah, itu saya sangat menarik. Bagaimana respon dari Pak Khozinuddin? Masih kita simak berikut ini. Saya ingin memberikan beberapa penegasan, Bang. Ya. Kepada Abang juga kepada pemirsa RH Channel dan seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi yang pertama saya tegaskan itu cuma gertak sambal saja. Oke. Gak akan berani dia ngelaporin begitu loh. Analisisnya sederhana. Pertama, dia menyatakan baru mempertimbangkan. Yang kedua, dia kaitkan keputusan itu ada di Jokowi. Dan saya yakin nanti akan dijadikan sarana membangun citra seolah-olah Pak Jokowi memaafkan, tidak jadi mengambil upaya hukum, dan seterusnya begitu. Jadi kalau memang mereka itu serius, yang mereka lakukan itu bukan kompres, lapor dulu baru kompres, bukan kompres dulu baru akan rencana lapor gitu loh. Itu yang indikasi yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara 4 orang, nah 4 orang itu siapa kita tidak bisa memastikan karena hari ini persoalan ijazah palsu itu sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita hitung ya, siapa saja hari ini yang bersuara keras. Kalau dulu kan hanya Bang Tri Mulyono dan Gus Nur bisa diindividualisasi kepada 2 orang itu. Hari ini bukan hanya Rismon, ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, ada Rizal Fadilah, ada Kurniati Ruwani, ada ini itu banyak kali begitu loh. Yang ada sehingga kalau 5 ya, ada Khozinuddin. Ada Khozinuddin, ada Egy Sujana, ada macam-macam. Nah, ada Rustan Effendi, macam sekali. Jadi ketika mereka mensimplifikasi kepada 4 orang saja, nah kita bisa paham itu bukan rencana penegakan hukum, tapi aspek politis yang mereka gunakan untuk meredam kritikan publik dalam kerangka bahwa diharapkan ketika ada 4 orang yang diproses, yang lainnya akan takut. Tapi mohon maaf, saya mau tegaskan hari ini nggak ada itu rakyat takut. Karena persoalan ini sekali lagi ya, lagi-lagi ini bukan persoalan personal dengan Jokowi, tidak persoalan privat terkait apakah dia sudah lulus atau tidak, atau ini berkaitan dengan hak publik, hak rakyat yang pernah dipimpin oleh Jokowi sebagai presiden 2 periode, yang dalam kepemimpinannya itu ada implikasi terhadap tanggung jawab negara atas masa depan Indonesia, misalkan utang kita yang menumpuk, banyak persoalan bangsa dan negara. Dan kan itu rakyat punya hak sebagai warga negara untuk memastikan apakah dulu kita memilih atau memiliki presiden itu memang benar-benar sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Selanjutnya saya juga agak kecewa dengan pernyataan Irma Caniago ya dari Nasdem. Dia katakan begini, kalaulah bahasa dia ya, kalaulah benar ijazah Jokowi itu palsu, katakanlah demikian. Lalu mau ngapa begitu? Dia membelokkan persoalan di bawah seolah-olah persoalan rakyat yang ingin ya tahu ijazah itu dan memastikan ijazah itu asli atau tidak itu dianggap persoalan politik. Kaitannya misalnya dengan status Jokowi sebagai presiden, sehingga apa? Toh 2 periode sudah dilalui. Kalau untuk memakzulkan, mau memakzulkan apa? Saya tegaskan ini bukan persoalan itu, walaupun ketika Jokowi masih memimpin bisa berimplikasi ke sana. Ini persoalan hukum. Persoalan ada dugaan kejahatan. Dan kalau ada pertanyaan bagaimana kalau dugaan kejahatan itu terbukti, ya penjarakan Jokowi loh. Kita itu jelas loh, ada pasal 263 KUHP, 266 KUHP. Di KUHP yang baru itu juga diadopsi masalah pidana pemalsuan dokumen, jadi tidak dihilangkan. Di Republik ini, di Indonesia ini Bang, sampai hari ini dengan asas legislo ya, asas
bahwa undang-undang itu yang diatur adalah bagian dari upaya untuk menentukan apakah suatu tindakan itu masuk norma kejahatan atau tidak, atau kita kenal dengan asas legalitas. Pemalsuan dokumen itu masih merupakan kejahatan. Jadi pertanyaan simpel kalau ada yang bertanya, lah kalau terbukti mau ngapain? Ya mau penjarain Jokowi. Nah, karena ada beberapa juga pertimbangan kenapa harus dipenjarakan. Pertama, harus ditegakkan hukum bahwa norma kejahatan yang diatur di undang-undang itu bukan sekedar ada di atas kertas, tapi untuk dipatuhi, ditaati oleh seluruh warga negara, tak terkecuali Jokowi. Yang kedua, setiap tindakan kejahatan itu harus mendapatkan sanksi dan hukuman agar ada apa? Ada dua efek. Pertama, efek ya balasan bagi orang yang melakukan pidana agar dia jera, tidak melakukan di kemudian hari, kan salah satunya kan efek jera. Yang kedua juga pencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Kalau orang memasukkan dokumen apalagi sekelas presiden dibiarkan, ya hancur republik ini. Jadi tidak penting lagi sekolah, tidak penting lagi apa produksi dokumen yang otentik. Artinya apa? Artinya itu sama saja meruntuhkan masa depan bangsa Indonesia. Jadi ini nih kompleks Bang, dan tadi saya memang mendengar ada kompres dari kuasa hukum Jokowi mau melaporkan. Saya tantang, laporin aja, gak usah ngomong-ngomong doang ya. Kenapa? Karena kalau hukum ini tegak, seharusnya yang diproses bukan laporan Jokowi, tapi laporan orang-orang yang sudah masuk ke Barreskrim, misalnya Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Ini laporannya sudah masuk Bang, dan yang terlapornya spesifik hanya Jokowi karena yang dituduh memalsukan ijazah itu Jokowi. Kalau yang dibalik ya, yang dituduh fitnah, pencemaran, kabar bohong itu dibalik, maka tidak cukup 4 orang. Seluruh rakyat yang hari ini mempersoalkan Jokowi harus dilaporin gitu. Kalau hanya dipilih 4, berarti ada tebang pilih tebang. Nah, kalau tebang pilih tebang berarti politis, bukan penegakan hukum. Dari aspek pidana harusnya kalau mau ya, fokusnya adalah untuk membuktikan kepada publik apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau abal-abal. Tindak lanjuti saja oleh Barreskrim laporan Rizal Fadilah. Toh ya walaupun misalnya ya yang terlapor itu Jokowi, toh Jokowi juga punya untuk membela diri dalam laporan tadi dengan memberikan dokumen kepada Barreskrim dan bersedia untuk dilakukan tes laboratorium forensik terhadap dokumen ijazahnya kalau memang asli. Ya, itulah tadi keterangan dari Pak Khozinuddin. Beliau ini adalah salah satu tim pemburu ijazah Jokowi ya, di mana beliau bersama dengan teman-temannya itu Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tifa, itu mereka menggugat keaslian dari Jokowi ijazahnya. Dan menariknya itu Jokowi akhirnya memberikan respon atas hal ini, yaitu beliau ada berencana untuk melaporkan mereka yang diduga itu menghasut masyarakat untuk bisa terus mempertanyakan masalah keaslian ijazah dari Jokowi, atau menggugat mereka yang menuduh kalau ijazah Jokowi ini palsu. Nah, akhirnya tim kuasa hukum Jokowi ini sekitar 3 hari yang lalu itu sudah mengatakan ke berbagai media untuk siap melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah, yang menariknya Khozinuddin ini mengatakan dia tidak takut karena memang andaikan Jokowi melaporkan berarti ini ada celah untuk bisa memperlihatkan ke publik dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya, dan akhirnya masyarakat bisa menilai secara langsung apakah memang ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Semoga saja ini bisa menjadi bukti, tidak seperti pengadilan yang lalu ya seperti Bambang Tri dan juga Gus Nur, di mana mereka juga mengajukan hal yang sama, namun jatuhnya mereka akhirnya dipenjara gitu loh, karena ada pasal yang mereka langgar gitu, sehingga mereka akhirnya dipenjara kurang lebih selama 6 tahun ya. Nah, hal ini tentu saja tidak menjadi tujuan dari mereka yang ya mungkin kami lihat mereka sebenarnya nggak apa-apa sih di penjara. Yang penting keaslian atau keotentikan dari ijazah Jokowi ini bisa terbuka lebar. Nah, hal ini orang-orang itu berharap, yaitu Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan juga Pak Khozinuddin dan Dr. Tifa ini berharap anaknya memang harus ada pengadilan, ya nggak apa-apa, harus pengadilan. Yang penting kita bisa melihat keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang pada hari ini juga diadakan sidang dugaan ijazah palsu. Nah, di sini yang menariknya, yang menjadi penggugatnya bukan dari kuasa hukum Jokowi, namun penggugatnya ini adalah mengatasnamakan kelompok ijazah palsu, usaha nggak punya malu, tipu UGM gitu. Nah, mereka ini menggugat Jokowi bersama dengan KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang menjadi penggugat di sini adalah Muhammad Taufik gitu.
Jadi bisa dikatakan sampai dengan hari ini ya, berarti sudah kurang lebih 3 hari kuasa hukum Jokowi mengatakan akan melaporkan dan itu tidak terjadi. Berarti bisa dikatakan mungkin saja omongan dari Hozinuddin ini terbukti gitu loh, bahwa memang tidak akan ada keberanian dari Jokowi untuk bisa melaporkan mereka. Nah, yang menariknya di sini yang melaporkan mereka ini bukan tim kuasa hukum Jokowi, tapi para relawan dan juga kelompok yang dinamakan Pradi Bersatu. Jadi ya bisa dikatakan ya nggak tahu ya kok apa benar perkataan dari Hozinuddin ini bahwa Jokowi itu tidak akan mungkin bisa melaporkan mereka, karena dengan melaporkan hal tersebut tentu saja menjadi pertaruhan untuk memperlihatkan ke publik apakah beliau memang punya ijazah yang asli atau tidak gitu loh. Nah, jadi kita lihat saja ke depannya bagaimana, apakah memang akhirnya 4 orang ini akan dipenjara dan akhirnya tidak akan bisa melihat ijazah dari Jokowi palsu atau tidak, karena memang mereka digugat oleh relawan dan juga anggota-anggota kelompok lainnya dan bukan dari tim kuasa hukum Jokowi, sehingga tentu saja pasal yang akan dialami mereka dan pengadilan yang akan dijalankan itu tidak sesuai dengan harapan, yaitu menghadirkan ijazah asli Jokowi gitu. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah ada kemungkinan atau pasti tim kuasa hukum Jokowi akan melaporkan 4 orang tersebut, atau benar kata Pak Hozinuddin kalau mereka itu tidak takut, hanya getak sambal? Kita lihat saja ke depannya. Silakan tuliskan teman-teman, apabila ada perasaan yang ingin ditulis di kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.